Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Adelia Putri dengan NPM F0G0230027. Baiklah, di sini saya berasal dari prodi D3 Kebidanan. Baik, topik yang akan saya bahas yaitu mengenai farmakologi, konsep dasar farmakologi. Kira-kira farmakologi itu apa sih? Simak videonya. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, dan memformulasikan obat, di mana mempelajari proses yang dilakukan oleh tubuh dari masuknya obat sampai hilangnya obat dari tubuh, mempelajari cara kerja obat-obat terhadap fungsi berbagai organ, dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan struktur organ, di mana bidang profesional kesehatan merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Adapun istilah farmakologi menggambarkan 4 tahap obat yang dilalui dalam tubuh manusia, yaitu ada konsep dasar farmakologi. Yang pertama, farmakokinetik. Ada penyerapan atau absorpsi terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh dan berpindah dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Yang kedua, ada distribusi, di mana proses obat didistribusikan ke seluruh tubuh, dan ada metabolisme melibatkan pemecahan molekul obat, dan ada ekskresi. Adapun komponen regulasi obat yang baik ada legalitas, konsistensi, independensi, ketidakberpihakan, proporsionalitas, fleksibel, ada efisiensi, dan lain sebagainya. Adapun aspek legal pemberian obat itu ada undang-undangnya. Yang pertama ada undang-undang yang mengatur tentang aspek legal keprofesian bidan. Yang pertama ada Permenkes RI nomor 28 tahun 2017, dan ada Permenkes RI nomor 28 2017 tadi, dan ada nomor 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan, di mana alur keprofesian itu ada UKOM, STRRB atau surat tanda registrasi bidan, dan ada SIPB untuk praktek surat izin praktek kebidanan. Selanjutnya ada prinsip pemberian obat, yang dimana satu ada benar pasien dengan memastikan identitas pasien dan memeriksa identitas yang bertulisan nama dan nomor registrasi masuk. Ada benar dosis, di mana benar dosis dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat dengan mengecek ulang dosis dan apa yang harus diberikan nantinya. Yang ketiga ada benar obat. Obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Apabila ada obat dengan nama dagang harus dicek nama generiknya. Yang keempat ada benar waktu, di mana obat yang diberikan bergantung pada waktu paru atau waktu yang dibutuhkan oleh setengah dari jumlah awal obat atau suatu zat lain untuk dieliminasi dari tubuh. Yang kelima ada benar cara pemberian, dan 6 ada benar informasi. Selanjutnya yaitu kemoterapeutika, di mana obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Contohnya pada parasit atau cacing, protozoa, dan mikroorganisme. Itu contohnya kayak bakteri, virus, dan lain sebagainya. Dan ada obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat neoplasma atau onolitika dan sitotastika atau obat kanker. Nah, selanjutnya ada infeksi cacing, di mana berkurangnya nutrisi yang terjadi pada janin mengganggu proses mielinisasi dan perkembangan sistem neurotransmitter yang penting untuk fungsi neurologis dan kognitif. Contohnya obat albendazol, cacing belang, ada paraziquantel ke cacing pipih. Selanjutnya yaitu proses kemoterapi. Pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap, pemeriksaan infeksi gigi. Pemeriksaan infeksi gigi penting dilakukan karena infeksi gigi berisiko menyebar ke seluruhan tubuh saat kemo. Selanjutnya ada antibiotik. Antibiotik ini zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungsi yang dapat menghambat pertumbuhan dan membasmi mikroba lain, di mana penggunaan antibiotika tidak dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Dan kita tuh jangan konsumsi antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, susu, berserat tinggi, beralkohol, dan suplemen kalsium dan zat besi. Adapun macam-macam obat antibiotik itu yang pertama ada amoxicillin, penicillin, cefaloxilin, tetracycline, aminoglikosida, dan lain sebagainya. Selanjutnya macam-macam obat untuk jamur. Yang pertama ada anti jamur grip. Itu obatnya biasanya pakai ketoconazole, penticonazole, dan miconazole. Selanjutnya itu ada anti jamur atau selanjutnya itu macam-macam obat jamur. Nah,
terbagi menjadi 3. Yang pertama ada anti jamur krim. Biasanya obat yang digunakan itu ada ketanonazol, fentinazol, dan miconazol. Dimana yang kedua ada anti jamur perolar atau jamur yang ada di mulut kita. Itu biasanya digunakan adalah intraconazol, fluconazol, dan ketonazol. Dan selanjutnya yaitu anti jamur atau injeksi. Biasanya obat yang digunakan itu ada amphotericin, flutosin, dan voriconazol. Yang dapat membedakan untuk anti jamur krim itu biasanya di ujungnya itu ada nazol. Kalau anti jamur untuk mulut itu ada nazolnya. Kalau anti jamur injeksi itu ada terisin begitu ya teman-teman. Selanjutnya itu ada obat gangguan saluran cerna. Obat seperti obat tukak lambung disebabkan karena lambung atau usus 12 jari atau keduanya tanda dan gejala hilang nafsu makan, nyeri pada perut, gangguan pada pencernaan, mual, kembung, dan perubahan warna feses. Selanjutnya anti diare di lambung itu biasanya ada H2 receptor blockers, yaitu biasanya menggunakan cimetidine atau ranitidine dan famotidine, di mana proton-pump atau inhibitors itu menggunakan omeprazole, pantoprazole, dan esomeprazole. Selanjutnya itu ada prostaglandin atau algos, di mana misoprostol atau lactasin. Adapun obat yang memproduksi dari luka terbuka pada lambung atau ulkus itu ada sukralat atau biasa obat yang digunakan untuk mengobati tukak duodenum, luka epitel, muskositis akibat kemoterapi, dan membentuk lapisan pelindung, meningkatkan produksi bikarbonat, menunjukkan efek antipeptik atau mendorong repetition title 8 pertumbuhan, regenerasi, perbaikan. Obat-obat anti diare biasanya BAB dengan konsistensi feses encer terjadi 3 kali atau lebih selama 24 jam. Diare akut biasanya itu lebih dari 2 minggu, dan diare persisten itu biasanya 2-4 minggu, dan diare kronis itu lebih dari 4 minggu. Adapun manajemen diare, yang pertama pencegahan diare itu menggunakan suplementasi vitamin A, dan pengobatan diare biasanya rehidrasi, suplementasi zinc, penggunaan ciprofloxacin untuk mengobati diare yang berdarah atau title perbaikan nutrisi. Selanjutnya itu ada probiotik pada diare, di mana untuk memulihkan dan menjaga kesehatan flora usus. Yang kedua ada mikroorganisme yang paling sering digunakan adalah bakteri Lactobacillus sp. Obat laktasi atau pencahar sembelit itu jarang BAB 3 kali atau kurang dari 5 minggu. Penyebabnya itu imobilitas dan pola makan yang tidak, gangguan endokrin dan metabolik, kelainan syaraf, obat-obatan. Adapun klasifikasinya pembentukan massa, penyerapan partikel air sehingga feses menjadi lunak. Contohnya adalah metaselulose. Ada pencahar osmotik untuk mengosongkan usus besar biasanya saat terapi atau operasi. Obat sistem saraf pusat. Adapun selanjutnya itu topik obat sistem saraf pusat, di mana analgesik atau sistem saraf pusat yang pertama bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistemik. 2. Dapat mengakibatkan ketagihan candu termasuk golongan narkotika, memiliki efek pada SSP dan organ-organ tertentu, dan tidak memiliki aktivitas antipiretik atau anti-inflamasi. Adapun analgesik SSP itu efek berpikir, menghambat pengosongan lambung, mengurangi mutabilitas saluran cerna, mengurangi tonus pembuluh darah, di mana tekanan darah turun. Indikasi yang terjadi nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, dan kanker. Adapun obat muntah antiemetika itu muntah terjadi karena akibat rangsangan dari saraf pusat di kepala pada saluran cerna. Indikasinya yang terjadi mual muntah akibat mabuk perjalanan, mual muntah pada ibu hamil, mual muntah akibat satu patologi atau penggunaan suatu obat. Adapun golongan antiemetik itu ada antihistamin H1 untuk mabuk perjalanan, fenotiazin, dan lain-lain. Vitamin B6 untuk ibu hamil, demopridon, dan hipotika denatif untuk dehipnotika untuk tidur. Ada sedatif untuk menegaskan sehingga tidak cemas dan mengurangi kejang-kejang. Adapun hipnotika itu biasanya dengan sedatif. Efek samping yang umum terjadi itu yang pertama ada terjadi hangover atau masih terasa dan mengantuk saat bangun tidur, serta tekanan darah turun, dan adapun berakumulasi di jaringan lemak. Dan yang terakhir ada
anestika atau terdapat dua golongan besar anestika. Anestika ini terjadi seperti sakit hilang disertai dengan pemberian anestika, contohnya di bagian injeksi dan inhalasi. Selanjutnya ada anestika umum atau total, rasa kehilangan kesadaran, dan ada anestika lokal, rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran, seperti pemberian anestika di bagian injeksi dan inhalasi. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.